kita bicara masalah KPK. Ini bicara masalah pengelolaan aset yang ada di Kabupaten Lebong. Mungkin salah satu tusi Basikda adalah bicara aset juga Pak. Saya pikir para milik daerah lah, BMD ya. ya. Nah, dari data kami bahwa terdapat 626 bidang tanah yang dimiliki oleh Pemkab Lebong dan 240 bidang itu sudah bersertifikasi. Ya. Informasi yang kita dapat bahwa ada instruksi dari KPK bahwa seluruh dari 626 bidang tadi di 2025 itu sudah harus bersertifikat. Ya. Sebenarnya apa kendala selama ini tentang katakanlah kok sebagian yang sudah disertifikat sehingga ini menjadi sebuah sorotan dan interupsi dari KPK yang untuk menyelesaikan hal sertifikasi. Penilai kita ini mau bekerja setelah didesak-desak dulu kan? Ya. Ya, oke gini. MCP namanya itu. Oke. Ya. Oleh Kopsurgah KPK. Ya. Oke. Dan itu seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Ya, perlu diklarifikasi itu bukan hanya Lebong yang didesak, seluruhnya. Kemarin pada saat roadshow bus KPK di Bengkulu, kita nomor 2 terbesar setelah Bengkulu Tengah. Terbanyak sertifikat tahun ini. Dia per tahun. Yang lahan kan sertifikatnya dulu. Sertifikat ya, lahan itu kan di sertifikat. Intinya kan KPK ini untuk sesegera mungkin ini disertifikatkan. Ya. Ya, supaya memang benar-benar hak milik pemerintah daerah itu ada. Ya. Ya. Dari yang dibacakan oleh host tadi 600 sekian itu, kita sudah berapa ratus yang bersertifikat. Dan sekarang masih berproses Di BPN. di BPN. Oke. Ada yang oke statusnya, ada yang masuk diperjelas, ada yang masih meminta klarifikasi. Kita tentu yang punya kewenangan ini adalah BPN. Oke. BPN. Ya. Yang masih belum bisa kita sertifikat itu, contohnya adalah tanah kita Ya. yang berkaitan dengan sepadan sungai. Oke. Ya kan? Kalau yang kita miliki clear and clean judulnya di situ, kita sudah ajukan ke BPN untuk kita sertifikat. Contohnya sertifikatnya belum, tapi dari zaman dulu itu SD itu milik pemerintah daerah, ya kan? Tapi memang mungkin surat keterangan sebagai pemilik pemerintah daerah yang tidak ada. Itu clear, itu dianggap nggak ada masalah, bisa disertifikatkan. Ya, langsung bisa nanti. Dengan catatan memang harus Pak Sekda menandangi surat pernyataan bahwasannya itu benar-benar milik pemerintah daerah. Itu dengan catatan berpasaran. Nah, yang memang harus kita klarifikasi lagi adalah sertifikatnya kita nggak punya, dasarnya kita nggak punya, kemudian masih ada klaim dari orang lain. Milik tadi ya. Bahwasannya itu punya dia. Nah, itu perlu proses juga. Oke? Nah, yang benar-benar ini ada klarifikasinya, klarifikasi A, B, C, D, E tadi. Nah, yang terakhir mungkin yang tidak bisa kita sertifikatkan. Ya, apanya? Misalnya kita punya di TWA, misalnya, atau pemerintah daerah punya di hutan lindung, misalnya contoh kan. Nah, contohnya. Atau dia di sepanjang sepadan sungai yang memang tidak boleh sertifikat. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu saja yang masalahnya. Mungkin dalam kesempatan ini ada himbauan dari Pak Sekda terkait masalah aset yang diklaim sebagai milik daerah, tetapi juga diklaim oleh pemilik bahwa ini belum tuntas seluruhnya. Mungkin bisa dihimbau Pak untuk para masyarakat Kabupaten Lebong. Ya sekarang ini kan pembuktian saja sebenarnya. Kalau memang milik masyarakat, yang buktikan. Tinggal itu saja. Dan kami pihak, banyak. Bukan banyak, maksud saya ada beberapa, bukan orang-orang biasa, orang-orang yang tokoh di Kabupaten Lebong ini mengklaim dia punya, tetapi dia kan nggak punya bahan. Kita punya sertifikatnya, ya, kita punya hak miliknya, ya, karena kita punya kelepasannya,
Nah, dia tidak bisa membuktikan. Bersurat ke Sekda aja langsung ada. Oke, dari Seorang tokoh masyarakat bersurat langsung ke tokoh. Ada tokoh partai juga ada. Ya kan, itu juga dari beberapa penjelasan dari Pak Sekda tentang aset, ya kan, bahwa berdasarkan investigasi tim itu di awam, ya, itu kan memang masih seperti yang disampaikan Presiden. ya, Ada beberapa lahan yang memang itu sudah ada bangunan pemerintah punya, ya kan? Kayak ini. Masyarakat juga sampai sekarang masih mengklaim itu dia mereka ya. Tapi ini penyelesaian ini bagaimana nanti? Malahan seperti ini yang kami dapat juga Pak Sekda, bahwa mereka punya sertifikat dan pemerintah juga membangun di sana. Dan mereka juga meminta ganti rugi harus diselesaikan dong. Ya, kalau dari sisi kita, kalau klaim mengklaim, tentu kita selesaikan lewat pembuktian. Seperti itu ya, pembuktiannya. Kalau dia merasa memiliki dia, ya mohon mana sertifikatnya. Seperti itu. Hak milik dia sebatas mana. Nah, nanti kita sebagai yang pernah membebaskan itu, kita punya bukti juga dong. Ya kan, mungkin ada catatan kita membelinya, ya kan. Ya malahan sampai dengan sekarang ini yang kita dapat informasi bahwa bangunan yang sudah dibangun, infrastruktur yang tidak ada, belum bisa diterima juga akhirnya, karena terkendala dengan pengakuan dari pemilik bahasan. Ya pasti kita selesaikan lah itu, pasti kita akan bergulir ya. Oke. Karena memang itu dan kita punya nilai setiap pengurusan SIP kayak gitu, di MCP kita ada nilai, ya kan? Dari sisi pertanahan, kepemilikan pemerintah daerah itu ada nilainya. Ketika kita nggak nilai itu kan oleh Kopsudga KPK kan nanti menilai juga, oh pemerintah daerah ini nggak jalan. Ya, artinya ada sebuah keyakinan ya, dengan tekanan waktu sampai 2025 ini sudah tuntas. Oh, saya pikir nggak sampai 2005 lah, 2004 kita selesaikan. Selesai semua. Iyalah. Ngapain lama-lama? Sekarang aja udah setengah lebih kita selesaikan. Ini kan sebenarnya apa ya? Kita ingin menyelesaikan masalah-masalah masa lalu. Ya. Ya, jangan sampai terbebani lagi kepemimpinan masa depan. Kan keinginan kan seperti itu. Ya. Ya, apalagi memang didorong oleh Kopsudga KPK terhadap tanah, terhadap BMD. Kan semua diminta untuk supaya kasus Kota Bengkulu kan yang SD itu pernah ngikuti kan mungkin ya, kan. betul. Nah ya gimana kalau seperti itu jadi, maka diantisipasi lewat seperti itu. Nah itu yang memang terus kita genjot lah. Mungkin kawan-kawan aset BPN terus berkoordinasi lah. Nah termasuk mungkin nanti tahun depan kita anggarkan lagi untuk pengasetan tanah seperti itu. Dan itu kan butuh biaya semua. Oke, baik, demikian perbincangan kita kali ini, dan jangan lupa Sandal Albong TV untuk terus menyaksikan episode yang menarik berikutnya. Dan bagi yang ingin memberikan saran kemudian pendapat, silakan tulis di kolom komentar yang sudah tersedia. Keaktifan masyarakat Kabupaten Lebong dalam mengikuti episode ini sangat kami butuhkan. Terima kasih. Akhir kata saya Sumardi dan Mang Bro aplikasi ini. Oke, mohon pamit dan Pak Sekda terima kasih sudah datang dalam podcast perdana ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Lebong TV. TV terus bersama.